Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Jumat azzakumullah, pernah 3 hari 3 malam Abdurrahman bin Auf hampir-hampir tidak tidur. Kenapa? Untuk berpikir keras, siapa di antara 2 manusia termulia ini yang pantas menjadi khalifah, Utsman atau Ali? Waktu itu Abu Bakar sudah wafat, Umar sudah wafat. Dan ini tidak lama setelah Umar tertusuk saat mengimami sholat subuh. Dan siapakah yang berhak memilih apa Utsman apa Ali? Seorang manusia bernama Abdurrahman bin Auf. Padahal hari itu ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As, Abu Hurairah, Aisyah, nggak ikut-ikutan. Tidak ikut-ikutan. Kenapa? Karena memilih seorang pemimpin bukan main-main. Bandingkan dengan hari ini, pelacur, pemabuk, pezina, germo, pengedar narkoba, bahkan kafir diberi hak untuk memilih presiden. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibnu Abbas saja tidak diberi hak, Abu Hurairah tidak diberi hak, karena masih ada yang jauh lebih mulia. Abdurrahman bin Auf, tadinya 6 orang, satu persatu mengundurkan diri, akhirnya tinggal 2, Utsman atau Ali. Seandainya salah, nggak begitu masalah, karena Utsman begitu mulia, Ali juga mulia. Lihat hari ini, lihat hari ini, yang jarang sholat, yang subuh kesiangan, yang bahkan berzina, minum khamar, menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi pemimpin, karena yang memilih mereka. Apakah kita mau taat dengan ajaran serendah ini? Ajarannya si Plato kafir, demokrasi, kita mau taati? Kita ikut-ikutan bersama ahli maksiat memilih seorang pemimpin? Lebih baik jangan. Biarkan mereka. Biarkan mereka. Kenapa? Ketika kita ikut-ikutan bersama dengan ahli maksiat, maka itu sebuah keburukan. Dan insya Allah tidak akan menjadi baik. Ketika apa? Ketika orang yang tidak berhak diberi hak. Sebagaimana hari ini, dia tidak tahu apa-apa tentang faidah tafsir, dia tidak tahu apa-apa tentang usul fikih, dia tidak tahu apa-apa tentang nasikh, mansukh, mutlak, muqayyad, am, khas. Tiba-tiba dia tampil di hadapan kaum muslimin, berbicara tentang Islam, berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Padahal baru kemarin dia menjadi artis, menjadi pelawak, bahkan masih menjadi pelawak. Ini memberikan hak kepada yang bukan berhak. Jadinya apa? Lihat, agama seolah mainan. Dan begitulah yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kelak di akhir zaman, yang amanah tidak diberi amanah, pengkhianat justru diberi amanah. Terjadilah apa yang terjadi. Apakah di negeri kita nggak ada orang jujur? Insya Allah banyak. Apakah di negeri kita tidak ada orang amanah? Insya Allah banyak. Tapi mereka tidak dipersilahkan. Kenapa? Ini demokrasi. Karena orang akan memilih golongan dia, orang akan milih kelompok dia.
mau ahli taat, ahli maksiat, yang penting satu partai, yang penting satu golongan, yang penting satu kampung. Mau rajin sholat berjamaah, mau nggak pernah sholat, nggak masalah. Yang penting satu aliran, yang penting satu tujuan. Betapa rusaknya kaidah ini. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, banyak yang bertanya, lalu bagaimana? Lalu bagaimana? Kita berpangku tangan menunggu pemimpin adil diturunkan oleh Allah dari langit? Apa iya begitu? Ya. Bolehkah kita ragu dengan sabda Nabi? Bolehkah kita tidak percaya dengan firman Allah? Kufur. Kita wajib percaya dengan sabda Nabi, firman Allah, bahwa pasti kita akan diberi pemimpin yang baik. Pasti. Tidak boleh tidak. Tidak mungkin tidak. Kalau mayoritas kita baik, pasti kita akan dipimpin, akan diberi pemimpin yang buruk, yang korup, pejabat-pejabat yang tidak amanah, pasti. Kalau mayoritas kita tidak amanah, korup, mari kita lihat diri kita. Sudahkah kita amanah? Sudahkah kita jujur? Sudahkah kita jualan 1 kilo betul-betul 10 on? Apa 9 on? Itu kita. Sudahkah kita menolak proyek 5 miliar? Kenapa? Karena ada suapnya. Kita tinggalkan, berani. Sudahkah kita tinggalkan judi asuransi, bank-bank ribawi? Sudahkah? Sudahkah kita ketika terdengar adzan langsung ambil air wudu ke masjid salat berjamaah? Sudahkah? Kalau belum, jangan berharap. Jangan berharap. Karena sekali lagi tidak mungkin kita akan diberi pemimpin yang adil kalau bukan kita duluan yang adil. Ya. Oleh karena itu, ketika Ali bin Abi Thalib dikritik, dicaci oleh sebagian Khawarij, kenapa kepemimpinan Anda tidak sebaik kepemimpinan Abu Bakar dan Umar? Beliau menjawab dengan mudah, kalau kalian ingin punya pemimpin sebaik Abu Bakar dan Umar, mudah sekali, kecil sekali. Apa? Kun rijala Abi Bakrin wa Umar. Kalau kalian ingin punya pemimpin sebaik Abu Bakar dan Umar, jadilah kalian rakyat-rakyat seperti rakyat di zaman Abu Bakar dan Umar. Jadi gimana rakyatnya? Dengan demikian, perlukah rekayasa pemilihan seorang presiden, gubernur? Enggak perlu. Enggak perlu. Biarkan mengalir. Biarkan diganti setelah mau mati misalnya. Karena Abu Bakar begitu, Umar begitu, Utsman begitu, Ali begitu, Muawiyah begitu. Khalifah-khalifah Islam itu diganti setelah mati. Kita mau bilang Abu Bakar bagus akhlaknya, bagus ibadahnya, bagus tauhidnya, bagus manhajnya, tapi kurang bagus berpemerintah. Kenapa? Karena mati dulu baru diganti. Tidak demokratis. Berani antum, tega antum berbicara seperti itu. Umar, Utsman, Ali bagus akidahnya, bagus tauhidnya, agamanya, tapi tidak bagus pemerintahannya. Buktinya mati dulu baru diganti. Lihat, syubhat sudah berurat berakar masuk diri kita. Kita dicepokin dari TK, SD, SMP, seolah pemimpin itu harus diganti. Kalau sudah 5 tahun, 4 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Cara siapa? Cara orang-orang kufar. Saudara-saudara kita yang lebih dekat ke sunnah, di Kuwait misalnya, Qatar misalnya, Saudi misalnya, lebih dekat ke sunnah. Tentu kita tidak bisa dan tidak berani mengatakan 100% sunnah, lebih dekat. Ya, mereka tidak ganti kecuali setelah mau mati. Apa yang terjadi? Aman, tidak ada gesekan, tidak ada partai, tidak ada parlemen menghabiskan uang dan seterusnya. Betapa uang yang ada dipakai untuk membangun kesejahteraan rakyatnya.
nggak ada rumah sakit yang bayar di sana, nggak ada sekolahan yang bayar. Jangankan penduduk sana, penduduk Indonesia datang ke sana belajar asal resminya dibayar. Ya kita boro-boro membayar yang sekolah, yang rumah sakit habis untuk kotak suara, tinta suara, KPU, Bawaslu, segala macam. Ini butuh uang, dan itu tidak sedikit, bukan miliaran lagi, triliunan habis hanya untuk sebuah pergantian presiden. Nah, lihat negeri-negeri yang tidak terkena syubhat demokrasi, ya, betul-betul bekerja untuk kemakmuran rakyat, uang betul-betul untuk kemaslahatan, bukan habis mubarak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum.